isolasi dan analisis DNA. Jadi bagaimana kita bisa melakukan atau memahami isolasi dan analisis asam nukleat, khususnya DNA dengan baik, apabila kita belum paham dengan struktur dan sifatnya. Karena antara struktur, sifat, dan bagaimana cara mengisolasi dan menganalisisnya itu sangat berkaitan. Halo, masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Pak. Masih, Pak. Misalnya, saya ingin tahu seperti apa sih apa namanya, nanti misalnya saya mau bertemu, kita bertemu offline di lab, tapi saya belum pernah ketemu dengan Narendra atau Julio. Ya. Tapi Julio dan Narendra sudah apa namanya, kirimkan fotonya, jadi strukturnya saya sudah tahu. Kemudian tidak hanya strukturnya, sifatnya mungkin tahu dia, saya suka warna baju merah atau warna baju hitam, berarti sering dia pakai baju itu, jadi otomatis sifatnya dia suka pakai baju itu. Sehingga saya bisa mengisolasi dia, saya bisa apa namanya, mengira-ngira, oh ini kira-kira Julio, ini kira-kira Narenda, begitu nanti. Sama seperti mengisolasi dan menganalisis molekul juga dan zat kimia pada umumnya. Jadi kalau kita sudah memahami strukturnya seperti apa, sifatnya seperti apa, kita bisa mendesain bagaimana cara mengisolasinya. Contoh yang paling awam, kita ingin mengisolasi lipida. Lipida kan dia sifatnya nonpolar. Ya, kita isolasi dengan pelarut nonpolar. Ya, jadi ya di sini like dissolve like, ya suka sama suka, saling melarutkan. Ya. Kalau DNA ini sifatnya gimana? Polar atau nonpolar dia? Asam nukleat. Halo? Tolong dong dijawab biar saya tahu bahwa terkoneksi atau tidak. Halo? Non-polar, Pak. Non, Pak. Non-polar. Kenapa Anda bisa jawab non-polar? Saya sudah jelaskan di awal kuliah biokimia kemarin. Waktu belajar biomolekul. Biomolekul itu ada molekul polar seperti karbohidrat, protein, asam nukleat. Yang non-polar itu hanya lipida. Ya. Kenapa DNA termasuk polar? Mungkin Anda terjebak dengan Izin apanya? menjawab, Pak. Ya. DNA itu adalah molekul yang polar ya. Ya silakan. Jadi bukan non-polar. Ingat, DNA itu strukturnya double helix, dia memiliki komponen rangka dasar apa? Gula fosfat. Fosfat itu kan polar dia. Ingat, ada asam fosfat. Ya, fosfat itu polar. Gula itu karbohidrat, banyak gula itu karbohidrat. Dia kan molekul yang banyak hidroksi dan aldehid atau keton, dia juga polar. Ya, jadi dia termasuk senyawa polar ya. Nah, cara mengisolasinya nanti pada saat kita isolasi dia ada di bagian pelarut airnya, bukan di pelarut organiknya nanti ya. Itu ciri utamanya. Begitu juga menganalisisnya. Makanya nanti mengapa menganalisis menggunakan elektroforesis. Elektroforesis adalah suatu metode pemisahan berdasarkan muatannya dan ukurannya. Berarti kalau bermuatan itu kan hanya dimiliki oleh molekul yang polar, yang memiliki muatan positif atau negatif. Nah, makanya itu kita betul-betul harus memahami bagaimana struktur dan sifat suatu molekul, misalnya DNA, agar kita bisa tahu logikanya, kenapa melakukan isolasi seperti itu, kenapa memilih metode analisis seperti itu. Ya, jadi itu ya. Jadi harus punya logika di sini, logika ilmiahnya. Jadi tidak sembarang menghafal ya. Kalau menghafal begitu jadinya. Ya, jadi Anda hanya bisa pahamnya itu tidak jelas jadinya ya. Oke. Nggak apa-apa, baru belajar. Kita lanjut dulu. Prinsip isolasi DNA. Ya. Mohon maaf, mungkin saya tidak slideshow ya, biar tidak lambat. Kalau sampai segini aja kelihatan ya. Ya, Dek? Terlihat, Pak. Kelihatan, Bapak. Oke.
Oke, jadi isolasi DNA. Prinsipnya itu gimana? Kita tahu DNA itu dia pasti ada di dalam atau di luar sel ya. Di dalam sel DNA itu itu. ada di dalam sel atau di luar sel hidup? Dalam sel, Pak. Kalau ada di dalam sel ya selnya itu harus dipecah dulu. Ya, harus diketok dulu pintunya biar keluar. Kalau pacarnya ada di dalam ya harus dikeluarin dulu gitu ya. Itu ya lises dulu. Lises ini dipecah selnya dulu. Setelah keluar isi selnya semua, nah sekarang kita pilih-pilih mana, karena di dalam sel itu tidak hanya ada asam nukleat, tidak hanya ada DNA, ada protein, ada karbohidrat, ada lipida, ada mineral-mineral di situ, ada banyak sekali. Nah, sehingga perlu dipisahkan dari komponen lainnya. Sehingga tahapan kedua adalah pemisahan. Dari diberi sel artinya pecahan selnya, ya bisa misalnya berupa partikel-partikel yang sangat kecil, atau komponen lainnya seperti tadi ada biomolekul protein, lipida dan sebagainya. Di antara biomolekul yang lain itu yang memiliki sifat hampir sama dengan DNA itu protein. Jadi dengan protein kita amat sangat susah untuk memisahkan. Oleh sebab itu nanti ada opsionalnya pada saat kita menganalisisnya ya, nanti itu sebagai garis digaris bawahi. Nah, bagaimana cara memisahkan? Itu salah satu caranya dengan cara mengekstraksi dengan pelarut organik. Nanti kita bisa menggunakan kloroform, fenol gitu misalnya ya. Kemudian pengenapan atau dengan cara lain untuk pemurnian misalnya dengan kromatografi. Nanti kalau Anda sudah dapat metode pemisahan kromatografi mungkin baru nanti bisa nyambung. Untuk tahapan ini pengenapan mungkin kita hanya bicarakan dengan pengenapan dengan pelarut yaitu etanol. Lain misalnya butanol. Karena apa? Karena nanti bisa mengganggu kelarutannya dalam air. Ingat DNA ini dia larut dalam air. Dengan penambahan etanol nanti kelarutan DNA akan terganggu sehingga DNA akan mengendap. Ya. Itu prinsipnya. Kemudian bagaimana prosedur bahan dan prosedur kerjanya silakan Anda yang sesuai dengan di bahan ajarnya silakan Anda baca sendiri. Kemudian Anda buat dari sekarang bagan prosedur kerjanya. Ya, bagi yang praktikum offline, Anda bisa bawa langsung printnya atau orak-oreknya menggunakan tulis tangan. Jadi Anda datang ke lab itu bisa pakai bawa hasil printnya bisa bawa juga dari nulis di kertas juga bisa. Bagi yang online, silakan Anda buat sendiri di rumah, kemudian Anda itu digunakan sebagai bagian dari laporan nanti ya. Kan di format laporan juga diminta seperti itu. Nah, yang saya akan diskusikan di sini karena saya tidak akan mau menghabiskan waktu banyak di sini karena nanti ada sedikit post test dari sisa waktu yang ada. Saya akan jelaskan lanjutannya. Nah, nanti bagaimana prinsip isolasi DNA silakan nonton di YouTube ini. Ya. Bagi yang ini tugas ya, ini tugas untuk semua ya. Tugas untuk semua online. Ini sebagai apa ya? Ajang pemanasan sebelum praktikum baik online maupun offline. Jadi tugas untuk semua online dan offline itu Anda tentunya harus ditonton ya, dibuka ini kemudian buat narasi atau penjelasan video tersebut. Lalu email ya seperti biasa ya ke email praktikum. Itu untuk semua ya. Untuk semua. Sudah paham ya? Halo? Jadi sambil liburan Galungan dan Kuningan, ya mungkin walaupun sudah dibuka gedung bioskopnya, ya sekali-sekali nonton YouTube ini ya. Atau mau nonton bareng sama teman-temannya di rumahnya yang cukup luas, ya silakan ya, sambil diskusi.
Ada pertanyaan? Halo? Halo Julio, Narendra, Sinta, siapa lagi nih? Bung Ari. Dari saya belum nih, Pak. Oke, jelas ya tugasnya ya. Jadi ini tugas untuk semua. Nanti kaitkan dengan ini prinsip isolasi DNA. Ada 3 hal, ada lisis, ada pemisahan, dan ada pengendapan DNA. Dan mungkin di YouTube yang lain Anda bisa tonton sampai orang bisa melakukan pemurnian DNA-nya. Ya, oke. Kemudian saya lanjut. Nah, DNA itu sumbernya dari sel. Sel itu macam-macam. Ada sel prokariot, ada eukariot. Eukariot ada sel mamalia, ada tumbuhan, dan sebagainya. Prokariot ada mikroba, bakteri, dan sebagainya ya. Ada juga dari virus ya. Nah, untuk dari tumbuhan ada 6 video yang bisa Anda tonton. Ya, yang wajib membuat narasinya itu adalah yang praktikum online. Yang offline tidak usah. Tetapi saya wajibkan, saya harapkan Anda menonton salah satu dari ini. Boleh. Kalau menonton semuanya juga boleh sebagai perbandingan. Ya, isolasi DNA dari tumbuhan. Kemudian yang offline yang tidak hadir pada saat praktikum offline, silakan Anda pilih salah satu untuk dibuat narasinya. Ya, penjelasan tentang praktikum dari YouTube ini. Intinya adalah Anda melihat prinsip isolasinya di situ. Ya, bagaimana melakukan lisis selnya di sini dari tumbuhan. Bagaimana melakukan pemisahan dari dibris selnya atau dari komponen lain yang dalam sel. Kemudian bagaimana pengendapan atau pemurnian DNA-nya kalau ada di sini ditunjukkan. Ya. Sudah jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Sudah, Bapak. Oke. Kemudian salah satu contoh dari hewan misalnya dari darah. Ya. Ini tidak usah ya kelompok berapa. Ini karena saya ubah hanya saya bagi 2 mahasiswa yang bisa praktikum online dan offline. Jadi, saya hapus saja ini kelompok apa saja. Karena saya mau klarifikasi ke Narendra dan Julio. Yang ikut praktikum itu kan acak ya, tidak praktikum offline itu tidak hanya kelompok 1, 2, 3, 4 kan itu acak berarti orangnya kan ya. Nggih nih, Pak. Acak untuk kelompoknya. Nah, itu udah maksud saya ya. Sehingga saya bagi 2 aja. Jadi biar maksud saya biar gimana? Saya cuma berpikir bagaimana membuat adil ada fair gitu ya. Jadi bagi yang tidak sempat atau bisa hadir ke lab, banyak belajar dari YouTube, ya sekedar nonton aja ya kan masa tidak. Iya daripada ini mumpung lagi belajar praktikum ya. Kalau sudah selesai praktikum ya silakanlah nonton yang lain ya ini. Tolong luangkan waktu di semester ini banyak nonton tentang pembelajaran yang banyak bertebaran di namanya. Tolong salah satunya ini ya. Silakan Anda pilih salah satu sekali lagi yang nomor 1 atau nomor 2. Kemudian Anda buat narasinya. Narasinya nanti prinsip penjelasannya berdasarkan prinsip isolasi tadi. Isi selnya seperti apa, tahapan yang lainnya seperti apa sehingga didapatkan DNA. Ya. Kemudian yang praktikum offline, saran saya walaupun tidak diharuskan membuat narasi dikumpulkan lewat email, ya pelajari dengan baik sehingga nanti pada saat praktikum Anda bisa tahu bedanya. Oh, seperti ini orang melakukan, bedanya ini dan sebagainya. Silakan. Oke. Kemudian isolasi DNA dari bakteri. Ini saya cukup ngambilnya satu saja. Silakan Anda tonton ya dengan santai sambil makan atau minum silakan nanti. Kemudian bagi yang praktikum offline cukup dipahami dengan baik sebagai bekal nanti praktikum offline nanti. Bagi yang tidak bisa hadir ya kumpulkan narasinya, tulis narasinya, email ke email praktikum yang sudah dibagikan di atas atau sebelumnya ya. Kemudian yang terakhir,
Ya, mumpung sekarang lagi musim pandemi, ya kan? Mungkin kita wajib sebagai calon ilmuwan mengetahui tentang RNA virus itu, cara mengisolasinya bagaimana. Nah, silakan nonton YouTube ini. Ya. Seperti amati tahapan isolasinya, ya, sama seperti video-video yang lain. Ya, lalu jelaskan pendapat Anda tentang prinsip isolasinya. Sama sepertinya, baik untuk tadi A itu yang dari tumbuhan, B itu dari darah, C dari bakteri, D itu dari virus ya. Jadi yang praktikum online, tidak datang ke lab, Anda nanti mengumpulkan narasi 4 ini ya, A, B, C, D ya. Dari tumbuhan, dari darah, bakteri, dan dari virus. Ya, jelaskan ya. Jadi ini saya minta kemandirian Anda untuk minggu ini ya. Bisa saya lanjut ya? Adik-adik? Halo? Bisa, Bisa, Pak. Bapak. Lanjut. Bisa Bapak, silakan. Oke. Sekarang saya akan, itu tentang isolasi ya. Sebagian dari video itu mungkin sedikit dipaparkan, ada juga bagian analisisnya ya. Tapi kita akan khusus sekarang bicara tentang analisisnya. Setelah DNA itu diperoleh, tentunya untuk membuktikan bahwa benar kita mendapatkan DNA, ya, kita analisis. Analisis DNA itu tentunya secara umum analisis itu kan dibagi dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu menentukan benar nggak ini dapat DNA atau bukan, ya. Apakah ini benar zat yang kita inginkan atau tidak. Ya, itu bisa dilakukan dengan elektroforesis. Biasanya elektroforesis itu menggunakan media gel agarosa atau poliakrilamid. Apa bedanya keduanya ini? Kalau gel agarosa, kalau kita mau menganalisis DNA yang ukurannya besar, panjang pasangan basanya besar, ya misalnya lebih dari 1000 pasang basa, itu menggunakan gel agarosa. Agarosa ini semacam agar-agar ya, karbohidrat dari rumput laut ya, polisakarida dari rumput laut. Tapi yang sudah dimurnikan, itu dibuat gelnya. Itu nanti sebagai media untuk elektroforesis. Nanti akan kita detail sampaikan di slide berikutnya. Kemudian bisa menggunakan poliakrilamid. Ini untuk menganalisis DNA yang ukurannya lebih kecil, biasanya bisa ratusan, bahkan hanya beda satu pasang basa. Itu bisa dengan poliakrilamid. Nah, yang terbaru itu bisa menggunakan elektroforesis kapiler ya, tidak saya tulis di sini ya. Jadi kalau Anda nonton YouTube, analisisnya mungkin ada menggunakan analisis kapiler ya. Jadi itu lebih canggih lagi, itu menggunakan pipa yang berukuran mikro. Kemudian analisis kualitatif lain menggunakan spektrofotometri UV vis, itu pada panjang gelombang 260, 280 dan 230 nanometer. Ini bertujuan untuk menentukan tingkat kemurnian DNA. Ya. Penjelasannya berikutnya. Kemudian kualitatif bisa dilakukan dengan teknik PCR juga ya. Ada tidaknya misalnya DNA virus RNA virus COVID-19 gitu ya, atau DNA virus yang lain gitu ya. Itu dengan PCR. Kemudian dengan PCR polymerase chain reaction, hasil PCR ini juga kita elektroforesis ya. Kemudian kuantitatif menentukan jumlah atau kadarnya, itu sama juga bisa dengan elektroforesis dan spektrofotometri. Tapi dengan persyaratan tertentu. Ya. Kalau kita dengan elektroforesis bisa dilakukan, itu harusnya ada standarnya yang konsentrasinya sudah diketahui. Dan di sini berdasarkan ketebalan dan ketipisan pita hasil elektroforesis yang dilakukan nanti. Nanti akan dijelaskan juga. Begitu juga dengan spektrofotometri akan dijelaskan berikutnya. Nah, pertama dengan elektroforesis. Ini alatnya ya. Alatnya berupa chamber ya. Di sini yang terhubung dengan arus listrik searah ya, ada kutub positif dan negatifnya. Ini adalah alat untuk membuat gel agarosanya. Jadi ini untuk elektroforesis gel agarosa. Pertama kita buat cetakan gel dulu, gelnya yang sudah kita. Gel agarosa itu
awalnya berubah, kemudian kita tambahkan baper elektrolit, biasanya bisa TBE misalnya, tris borak EDTA, dan yang lain bisa, yang penting elektrolit. Kemudian kita panaskan, setelah cair kita tuangkan ke tempat cetak membuat gel agarosa. Nanti ada YouTube-nya juga di slide berikutnya untuk Anda tonton ya. Nah, setelah kita buat cetakan agarosanya, setelah padat, nah, kita pindahkan ke chamber ini. Di chamber ini sudah kita masukkan juga larutan elektrolit. Ya. Misalnya baper TBE atau baper TAE. Kalau TAE itu tris asam asetat EDTA, itu singkatannya. Nah, kemudian ini yang digambar diperbesar ini, di cetakannya ini ada sumur-sumur lubang untuk menaruh sampel DNA hasil isolasi atau hasil PCR. Kita taruh di yang ini, yang ada ujung tip ini. Ujung tip ini, Anda bisa lihat kursor saya. Jadi pada saat memasukkan sampel yang berwarna biru ini, jadi DNA hasil isolasi kita campur juga dengan namanya loading buffer. Loading buffer itu membuat warna larutan DNA kita menjadi biru dan menyebabkan larutan DNA kita menjadi lebih berat karena di situ mengandung sukrosa. Mengapa agar berat? Agar bisa dia mengendap di dasar sumur gel agarosa ini. Ya. Nah, setelah itu baru kita hubungkan dengan arus listrik, nanti DNA itu kira-kira muatannya apa ya? Negatif atau positif? Negatif, Pak. Negatif. Kenapa negatif? Komponen apa dalam Karena DNA ada yang menyumbangkan muatan negatif? karena ada gugus fosfat itu, Pak. Ya, benar sekali Tres ya. Jadi karena ada gugus fosfat. Selain itu, larutan DNA yang kita isolasi harus kita kondisikan pada baper atau kita larutkan pada baper pH basa, pH 8 ya. Biasanya kita menggunakan baper namanya baper TE. T itu tris, E itu EDTA. Tris EDTA pH 8. Jadi di suasana pH 8 itu DNA bermuatan negatif dari gugus fosfatnya. Sehingga pada saat kita taruh di sini, di kutub negatif, di kutub negatif dia akan lari setelah kita kasih arus listrik, dia akan bergerak atau lari ke kutub positif. Ya. Nah, hasilnya berubah seperti ini. Ini setelah DNA terpisah berdasarkan ukuran ya. Kalau ini dari ukuran yang paling besar ke ukuran paling kecil. Misalnya sumurnya ada di atas ini ya. Semakin jauh dengan sumur artinya ukuran DNA-nya semakin kecil. Karena logis saja. Kalau semakin kecil diberi tenaga yang sama dengan yang besar pasti larinya lebih cepat. Ya. Jadi DNA yang ini lebih besar dibandingkan dengan yang ini dan seterusnya. Nah, selain ukuran, apa bisa kita lihat ketebalan ya? Kalau semakin tebal artinya apa? Ini lebih tebal dibandingkan dengan ini. Ini lebih tebal dibandingkan dengan ini. Berarti DNA ini lebih banyak dibandingkan dengan DNA yang ada di pita ini. Jadi pita-pita DNA menunjukkan konsentrasi relatif ya. Jadi tidak secara teliti, hanya relatif. Hanya disebut dengan semi kuantitatif ya. Jadi itu hasil, ini namanya hasil elektroforesisnya namanya elektroforegram ya. Jadi itu sekilas tentang elektroforesis. Agar lebih jelas silakan nanti di rumah masing-masing setelah praktikum ini nonton YouTube-nya di slide berikutnya. Sebenarnya saya klik ya tapi kok enggak. Nah, ini ya. Kok loncat ya. Nah, ini silakan klik video ini yang menunjukkan bagaimana elektroforesis itu dilakukan untuk DNA. Seperti biasa, tugasnya untuk minggu ini, selain Anda nonton, tolong laporkan berupa narasi atau penjelasan ya. Sebagai bukti Anda menonton ya. Oke. Kemudian saya ingin meniru yang dilakukan di universitas lain ya. Saya punya teman di
ITB sama di ITERA, mereka untuk kuliah online ini untuk membuktikan mahasiswanya belajar, selain memberikan penjelasan juga mengirimkan video singkat paling lama hanya 30 detik aja ya, atau 1 menit maksimum ya. Foto video diri bukti menonton salah satu video yang tadi ya bisa isolasi DNA, bisa elektroforesis, yang mana saja satu saja di email kan, di email nanti di selain mengumpulkan penjelasan ya juga dikumpulkan video singkat ya 30 detik saja ya, tidak boleh lebih dari 1 menit, 30 detik aja cukup ya. Ngerti maksudnya Julio dan Narendra? Ngerti ini ke Pak. Untuk format Ya, jadi videonya videonya seperti biasa MP4 Pak nih. Di seragam Pak. ya Iya. yang bisa direkam di HP Anda masing-masing, minta tolong aja adik, kakak atau siapa di rumah Anda ngerekam 30 detik aja. Atau kalau mau 1 menit boleh maksimum ya. Kemudian email ke email praktikum ya. Satu saja. Kan ada banyak video nih, isolasi DNA boleh. Yang tadi isolasi DNA-nya kan ada 4. Ada tumbuhan, dari darah, bakteri, dari virus, kemudian video elektroforesis, yang mana aja silahkan. Selain mengumpulkan Disesuaikan narasi, aja Pak, juga mengumpulkan 1 video. disesuaikan dengan laporannya. Laporan yang mana dia mau bikin dan Nah, isolasi. yang khusus ini aja, ini belum laporan, Bu. Oke. Halo, Bu, ini belum laporan untuk minggu ini aja. Ah ya. Nggih. Ya, ini ya. Jadi untuk minggu ini sekali lagi belum Anda membuat laporan ya. Jadi laporan praktikum dibuat setelah praktikum offline. Ya, jadi untuk ini hanya penjelasan dan tugas menonton video. Nanti bukti Anda menonton video itu Anda kumpulkan narasinya atau penjelasan video tersebut, kaitkan dengan prinsip teorinya seperti tadi isolasi DNA kan prinsipnya apa itu kan. Elektroforesis juga seperti apa ya. Prinsipnya itu Anda narasikan. Selain itu Anda kumpulkan 1 bukti nonton video ini ya. Anda nonton video, divideokan lagi gitu ya. Ini saya mau tiru cara teman senior saya di universitas lain untuk kuliah online atau praktikum online ini ya. Jadi ini maksudnya jelaskan isi video untuk laporan untuk di ini ya, bukan laporan praktikum ya. Ini saya hapus. Ya. Oke, sudah jelas ya? Oke, itu tambahan dari saya. Saya ingat. Nah, analisis spektrofotometri juga ada YouTube-nya di slide berikutnya ya. Jadi ini analisis spektrofotometri ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang analisis elektroforesis. Jadi untuk mengetahui ada tidaknya DNA dengan elektroforesis, bisa juga dengan spektrofotometri. Alatnya namanya spektrofotometer UV visible. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi ada sumber sinar yang bersifat dari
kromatik menjadi monokromatis, ya, itu melewati sampel, misalnya sampel DNA. DNA ini dia memiliki kemampuan untuk menyerap di panjang gelombang tertentu. Nanti ditangkap oleh detektor, kemudian kita baca. Ya, misalnya kita lewatkan dengan panjang gelombang 230. Ya, Anda bisa lihat 230 itu yang misalnya grafiknya seperti ini ya. Ini adalah grafik antara panjang gelombang dengan absorbansinya. Ya. Kalau dia merupakan asam nukleat murni, misalnya DNA, lihat yang merah ini ya. Nanti dia akan maksimum di panjang gelombang 260. Ya. Kalau dia murni DNA ya, bisa dilihat nggak di grafik ini yang saya kucek-kucek di bawah ini? Halo, Dek. Bisa, Pak. Begitu juga di grafik ini, yang biru ini lihat, oh yang biru ini. Dia maksimum di 260. Jadi kalau itu DNA-nya murni, nanti dia akan panjang kurva panjang gelombangnya terhadap absorbansinya itu seperti ini, ya. Maksimum. Kalau dia protein murni dia seperti ini ya. Ini yang warna biru ya, maksimum di 280. Nah, kemudian kalau ada campuran, ada gula, ada garam-garam, kemudian karena kita menggunakan fenol dan sebagainya, nanti ada serapannya seperti yang warna hijau seperti ini ya. Sehingga kalau kita mengisolasi DNA, tentunya DNA yang kita dapatkan kan tidak murni 100% ya. Pasti ada pengotornya, pasti ada kontaminannya. Bisa protein, bisa garam, bisa gula, bisa juga zat-zat bekas zat pada saat kita mengisolasi kan sengaja kita tambahkan apa misalnya pelarut-pelarut alkohol, fenol, kloroform. Nah, itu juga bisa mengkontaminasi sehingga bentuk kurvanya itu tidak murni seperti ini. Ya, tidak murni seperti ini. Misalnya, nah misalnya ini ya, yang merah ini ya, yang grafik ini. Ya, misalnya kita dapatkan kurvanya seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui murniannya? Nah, sehingga kita harus ukur di 3 panjang gelombang ini. Di 230 kita harus cek berapa absorbansinya, di 260 berapa, di 280 berapa absorbansinya. Nah, kalau DNA kita, kalau larutan hasil isolasi DNA kita murni, nanti dia akan paling tinggi menyerap di 260. Jadi kalau dia sama-sama tinggi, protein juga tinggi, dia mendatar seperti ini ya, 280 juga. Ini agak-agak rendah dia, berarti ini lebih tinggi di 260. Kemudian kalau ada kontaminasi lain, misalnya ada asam humat, ada apa namanya molekul-molekul lain yang menyerap di panjang gelombang 230, nanti ya seperti ini dia. Dia tinggi sekali di 230. Lihat yang kurva yang warna merah ini. Nah, sehingga data praktikumnya nanti akan berkaitan dengan absorbansi di 3 panjang gelombang ini. Jadi itu untuk data spektrofotometrinya dengan menggunakan alat spektrofotometer. Nah, silakan Anda menonton videonya di sini ya. Nah, ini sama seperti tadi. Ya, bisa ini Anda pakai untuk apa namanya? Bukti nonton videonya atau yang lain, silakan ya. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Untuk yang praktikum online, ya, untuk yang praktikum online, Anda wajib untuk untuk membuktikan Anda menonton video dan sudah memahami sampai sejauh mana, Anda wajib membuat narasi untuk isolasi DNA dari tumbuhan 1, dari darah 1, dari bakteri 1, dan dari virus. Kemudian juga analisis elektroforesis dan analisis spektrofotometer. Ya, di dalam waktu 2 minggu ini ada 6 video
setiap 2 hari sekali nonton satu video, saya kira tidak memberatkan sambil libur galungan ya. Kalau saya sebagai orang Bali ini sambil ngelawar aja bisa nonton video ini ya, atau yang perempuan bisa membantu enggak ya, sambil menjahitan tuh bisa nonton ya. Ya, setelah nonton yang lain ini bisa tonton hanya beberapa menit kok. Ini enggak sampai 1 jam ya. Itu silahkan tonton berkali-kali gitu ya. Saran saya minimal 2 kali, sekali nonton untuk paham. Oh begitu. Kemudian sekali lagi nonton untuk menulis ya. Menulis prinsipnya seperti apa. Baik isolasi DNA, elektroforesis dan spektrofotometer. Nah, yang offline Anda cukup berapa? Jadi mengumpulkan video 3. Yang isolasi DNA cuma 1. Yang umum tadi di atas, kemudian elektroforesis dan spektrofotometri. Jelaskan ya, Narendra dan Julio? Halo? Enggak Pak, Putus sudah apa? jelas nih kok. Ini ya. Jadi kalau sudah jelas, terima kasih. Ya. Jadi memang inilah sulitnya kita online ya. Tidak hanya mahasiswa ya, kita dosen pun memang sedikit ya lebih repot sebenarnya kita online ya, karena kita juga ingin memastikan bahwa apa ya, materi itu dipelajari dan dipahami dengan baik ya. Karena kita tidak bertemu langsung seperti apa Anda paham atau tidak ya, terpaksa kita menggunakan sarana-sarana yang ada di dunia maya ini, misalnya seperti nonton YouTube ya. Itu dibuktikan dengan Anda sudah membuat narasinya, kemudian mengumpulkan satu bukti Anda sudah nonton video. Nah, untuk bukti menonton video itu semua ya, baik offline maupun online. Tapi cukup satu aja ya, Julio dan Hendra. Ya. Oke, sudah jelas ya Narendra dan Julio? Enggak Pak, sudah. Oke, sudah. Oke, nanti juga mudah-mudahan rekamannya segera bisa saya kirimkan. Apa yang sudah saya sampaikan tadi mudah-mudahan sudah dicatat. Nah, sekarang kita diskusi. Diskusi ini untuk membantu Anda nanti membahas di laporan. Ya, sekali lagi ini bukan tugas untuk minggu depan atau 2 minggu lagi, tetapi setelah praktikum offline. Ya. Di sini ada penjelasan ya, untuk pembahasan nanti dari data spektrofotometri. Anda nanti akan mengukur di panjang gelombang 260, 280, dan 260. Apa artinya? Data itu nanti Anda buat rasionya bagi. Jadi data absorbansi di 260 dibagi dengan data absorbansi 280. Ini artinya apa? Semakin tinggi rasionya, itu artinya semakin murni terhadap apa? Terhadap kontaminasi protein. Secara teoritis, jika rasionya 1,8 ke atas, itu menunjukkan DNA-nya murni dari kontaminasi protein. Ya. Jelaskan ya. Nanti akan di data, contoh data akan kita jelaskan. Kemudian kita lihat juga rasio di absorbansi di 260 dibagi absorbansi di 230. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan DNA semakin murni. Terhadap apa? Terhadap kontaminasi selain protein. Misalnya apa? Asam umat dan zat lain yang menyerap di panjang gelombang ini. Ya. Jadi itu data standarnya atau kualitas dari kemurnian DNA itu dilihat dari kedua rasio ini, 260/280 dan 260/230. Nah, apakah kita bisa menentukan kadarnya, konsentrasi DNA di sini? Bisa. Dengan syarat seperti ini ya. Penyerapan maksimal radiasi UV oleh DNA terjadi pada panjang gelombang 260. Jika absorbansinya diperoleh 1, ya, di 260 misalnya dapat 1, maka konsentrasi DNA ini setara dengan 250 mikrogram per mili. Ya. Nah, nilai ini adalah faktor konversi sehingga diperoleh rumus untuk menghitung konsentrasi DNA sebagai berikut. Jadi misalnya kita mau menghitung konsentrasi DNA sampel kita dalam satuan mikrogram per mililiter.
itu sama dengan berapa absorbansi di 260 ya. A260 maksudnya absorbansi di 260 dikalikan dengan faktor dikalikan dengan faktor eh, konsentrasi untuk konsentrasi DNA apabila absorbansinya 1,000 yaitu 50 mikrogram per mililiter. Kemudian kali dengan faktor pengenceran. Karena pada saat kita mengukur konsentrasi DNA dengan alat spektrofotometer, ya, misalnya Anda mengisolasi DNA dapatnya cuma 50 mikro gitu misalnya. Padahal kuvet atau alat wadah untuk dimasukkan ke alat spektrofotometer itu misalnya butuh sampai 1 mili gitu misalnya. Jadi dari 50 mikro ke 1 mili itu kan terjadi pengenceran berapa kali. Ya. Itulah nanti dikalikan berapa kali pengenceran untuk menentukan konsentrasi DNA. Ya, sebagai contoh agar lebih jelas mari kita lihat di data, ilustrasi data ya. Nanti di data percobaan ini juga sebagai guidance Anda nanti untuk membuat laporan untuk data online-nya ya. Nah, nanti jelaskan makna data absorbansi sampel berikut. Ya. Makna di sini maksudnya seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya di nomor 4 di slide halaman 13 jadinya ya. Slide berikutnya ini sebelumnya. Arti 260 per 280 dan 260 per 280. Ingat, 280 per 280 menunjukkan tingkat kemurnian DNA terhadap kontaminasi protein. Kalau rasio absorbansi di 260 per 280 menunjukkan tingkat kemurnian DNA terhadap kontaminasi asam umat dan komponen lainnya. Nah, kemudian konsentrasi DNA itu bisa dihitung jika murni. Murni itu syaratnya apa? Murni syaratnya adalah seperti yang dijelaskan tadi. Minimal rasio 260 per 280 nanti Anda dapatkan berapa? 1,8. Kemudian rasio 260 per 280 lebih dari 1. Kalau syarat tersebut terpenuhi, baru nanti bisa menentukan konsentrasi DNA. Karena sudah dianggap cukup murni. Ini misalnya datanya. Misalnya ada sampel DNA X dan Y. Kemudian ada sampel DNA dari hasil isolasi tiap kelompok. Ya, misalnya untuk DNA X, misalnya absorbansi di 260 di 0,134. Di 280 sekian. Di 230 sekian. Nanti Anda kan bisa hitung rasionya ya. Rasio 260 per 280, 260 per 230. Ya. Kemudian yang untuk DNA ini nanti Anda isi sendiri ya. Nanti mudah-mudahan praktikumnya kalau yang ini mungkin saya tidak sampai mungkin ke sini ya. Nanti datanya nanti berupa ilustrasi aja kita sampaikan, tetapi cukup di sini aja nanti Anda tulis sendiri setiap kelompok. Ya, di kelas A ada berapa kelompok, kelas B ada berapa kelompok, kelas C ada berapa kelompok, kelas D ada berapa kelompok. Silahkan Anda tulis angka masing-masing bebas. Ya, tapi tidak boleh lebih dari 1,0 ya, di antara 0,1 sampai 1 ya, Mak. Tidak boleh di antara 0,1 sampai 1 itu data absorbansinya yang bisa ditulis. Nanti Anda akan hitung rasionya ini ya. Dan kalau memenuhi syarat baru nanti bisa hitung konsentrasinya. Bisa? Jelas untuk membahas data ini? Nanti karena ini sebagai bagian dari laporan praktikum nanti. Halo, Julio, Narendra, dan kawan-kawan di sini sudah jelas? Jelas, Pak. Pak, boleh saya bertanya? Ya, silakan Tresia. Kalau berarti untuk dikatakan murni itu jika memenuhi 2 rasio itu, Pak ya? Harus keduanya berarti, Pak? Ya, tadi kan sudah dijelaskan. Apa? Mungkin Tresia bisa ulangi? Syaratnya apa?
kalau untuk menentukan konsentrasinya itu kan jika murni, dan itu harus dua-duanya berarti Pak ya, dari Nah, rasio 260 per 260, 280 rasionya dan 260 per minimal 230 berarti ya. Nah, kemudian 260 rasionya lebih dari 1. Ya, oke. Jadi itu baru ditentukan konsentrasinya. Kalau misalnya 260 absorbasinya 1, ya otomatis langsung konsentrasinya 50 mikrogram per liter. Ya. Oke, terima kasih Tresia dan yang lain. Saya lanjut ya. Yang kedua, ini berkaitan dengan hasil analisis elektroforesisnya. Ya. Nah, nanti yang Anda bahas, bagaimana proses elektroforesis DNA dilakukan sampai diperoleh hasil elektroforesis. Hasil elektroforesis maksudnya data elektroforegram seperti data berikut ya. Ya, misalnya seperti ini. Nanti Anda akan bisa paham setelah nonton video prosesnya seperti apa ya. Membuat persiapan dari awal sampai berlangsungnya proses elektroforesis. Itu aja proses itu Anda jelaskan di pembahasan nomor 2 ini. Kemudian data ini kan berupa pita-pita DNA yang sudah saya jelaskan. Ini apa maksudnya? Nah, perlu saya tambahkan sedikit di sini. Pada saat proses elektroforesis, di situ yang Anda tonton tidak hanya mulai membuat gel, kemudian memasukkan DNA di sumur. Kemudian agar DNA ini nampak pita-pitanya. Sebelumnya DNA ini ya, kita interaksikan juga dengan zat yang bisa berfluoresensi. Umumnya menggunakan etidium bromida atau zat lain yang lebih aman. Ya, tergantung nanti Anda silahkan camkan, perhatikan pada saat nonton video, zat apa yang digunakan untuk membuat DNA itu berfluoresensi. Anda juga bisa bahas nanti, kenapa ya DNA itu bisa berpenar seperti ini. Jadi ini karena apa? Karena DNA yang ada di sini itu akan berinteraksi dengan, misalnya yang digunakan adalah etidium bromida, ya. Nanti etidium bromida istilahnya akan mengkelat, akan membentuk ikatan kelat dengan DNA. Sehingga DNA itu akan, apabila disinari-sinari UV, dia akan bisa berpenar, nah, berwarna violet ini ya. Nah, itu kan beda sekali dengan yang lainnya. Nah, yang tipis-tipis ini berarti apa? Tadi saya jelaskan ya, itu menunjukkan DNA-nya sangat kecil kadarnya. Itu sebenarnya sudah saya jelaskan, cuma saya minta Anda menjelaskan kembali dengan bahasa Anda sendiri ya. Dan Anda juga bisa dengarkan dari hasil penjelasan di nonton YouTube atau Anda baca-baca di buku maupun di sumber-sumber di internet. Ya. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, ini kan waktunya harusnya jam 10.30, jam 11.30. Sebelum jam 11, ini 11 kurang 10 menit, saya akan akhiri. Tetapi sambil menunggu waktu sampai 11.30, ya, silahkan. Ini saya mau WA dulu, ya, sambil menunggu pertanyaan. Mungkin di antara Anda ada yang sudah memfoto atau mencatat apa tadi namanya itu? Post test tadi. Ya, silahkan saya tunggu jawabannya, emailnya sampai jam 11.30 ya. Oke. Sambil itu saya akan kirim sekarang ya. Saya akan kirim lewat WA. Jadi saya sambil menunggu Anda, saya akan mengirim lewat WA. Yang sudah saya kirim baru PowerPoint untuk isolasi dan analisis DNA.